Jadi dengan saya, saudara-saudara, setelah minggu yang lalu kita tidak berjumpa lewat suara yang di-online-kan ini, saya minggu kemarin saya agak kurang enak badan. Kendati sebetulnya bisa tetap dilakukan kuliah karena kuliah online ini kan bisa ditinggal kecuali yang dialog langsung lewat Teams atau Zoom gitu ya. Namun perlu diketahui memang sejak work from home, stay at home, eh, kegiatan saya itu ternyata lebih menumpuk. Banyak sekali yang harus saya lakukan sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, saya mempergunakan cara perkuliahan. Saya isi dulu, saya buka sesuai dengan durasinya pas Anda kuliah, ya, sehingga saya bisa kemudian ketika Anda kuliah, saya itu sebetulnya udah kemana-mana gitu ya. Misalnya besok Rabu saya harus ke Malang gitu ya, ada acara gitu ya. Kuliahnya sudah saya isi, tetapi nggak bisa dibuka hari sekarang gitu ya. Bisanya pas hari Rabu itu. Baik, saudara-saudara. Kita masuk di sengketa kewenangan lembaga negara. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa tipe-tipe kewenangan yang ada di dalam konteks sengketa kewenangan lembaga negara. Dan sekarang kita akan coba melihat bagaimana legal standing dalam sengketa kewenangan lembaga negara tersebut gitu ya. Tapi sebelum itu kemarin saya minta untuk diskusi di grup berkaitan dengan permohonan pengujian, kok diem semua, nggak ada yang mencuit gitu ya. Ya nanti konsekuensinya Anda tanggung sendiri loh ya. Kalau tidak bisa sampai membuat tugas gitu ya, artinya nilai tugas ya tidak ada. Begitu saudara-saudara, sehingga hanya nilai UAS sama UTS. Tugasnya 0, ya nilainya gimana? Ya nanti Anda bisa kira-kira sendiri. Maka saya mohon, mulai hari ini, bahkan nanti mau ujian akhir, Anda harus mulai diskusi tentang tugas. Saya tentukan aja lah, terkait dengan pengujian undang-undang itu, yakni Anda semua satu kelompok, satu kelas ini menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. Itu aja Anda uji. Contohnya tentang permohonan kan sudah ada tuh. Nah, tinggal Anda saudara-saudara lakukan modifikasi yang sudah ada itu gitu ya. Tolong itu disebarkan di teman-temannya gitu ya. Kemarin sudah waktu kuliah kita pertama kuliah dulu itu masih normal. Saudara-saudara sudah membuat itu. Buat aja semampunya ya, semampunya. Sesuai dengan contoh permohonan, kalau nggak salah itu koperasi kalau nggak salah ya. Permohonan itu dan kemudian Anda ganti aja legal standingnya gitu loh. Ya, Anda ganti legal standingnya, kemudian Anda buat sebuah narasi yang hampir sama, nggak usah tebel-tebel gitu ya. Pasal-pasal mana yang Anda anggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gitu. Nah, dengan demikian maka saudara-saudara, saya kasih kesempatan ini nanti ya. Minggu depan Anda mulai mendiskusikan itu gitu ya. Anda mulai mendiskusikan itu, silakan Anda bisa mempergunakan, mudah-mudahan besok kita mempergunakan Teams aja dah ya. Kita gunakan Teams, nanti kita diskusikan bersama-sama ya bagaimana polanya gitu. Silakan Anda gunakan itu, kan sudah menjadi anggota semua atau anggota Teams. Microsoft Teams itu kan. Nah, itu nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Mudah-mudahan minggu depan saya tidak ada acara gitu ya. Kalau ada acara, ya silakan Anda diskusikan sendiri, ya. Saya nggak tahu Anda bisa nggak mempergunakan Teams yang dari grup itu ya.
ya. Bisa nggak? Kalau bisa gunakan aja Teams itu gitu ya. Misalnya nggak ada saya ya gunakan kalian sendiri gitu. Coba nanti malam kita coba ya, kita coba gunakan Teams ya. Nanti malam itu berarti hari Selasa malam ya. Iya, hari Selasa malam. Bukan nanti malam ketika saya menyusun ini, karena menyusun ini saya tanggal 11. Baik, gitu ya saudara-saudara, hati-hati, nanti tetap dilaksanakan sehingga, oh ya, untuk nilainya nanti UTS, UAS, dan tugas, itu nanti tugasnya tetap saya pakai standar atau ya standar tugas gitu ya. Sementara yang porsinya besar itu UAS dan UTS, gitu aja. Karena saya yakin Anda akan kesulitan untuk mengkoordinasikan mengenai tugas ini, gitu ya. Saya tidak ingin mempersulit saudara-saudara semua, karena ini kondisinya adalah darurat, kondisinya adalah sangat abnormal, gitu ya. Maka silakan. Tapi saya mohon, kendati saya tidak mempersulit saudara, saudara ada greget gitu loh, ada semangat untuk sama-sama kita belajar ya menghadapi ini dengan kinerja yang baik gitu. Baik saudara-saudara, legal standing dalam sengketa kewenangan lembaga negara ini dalam konteks perkara di Mahkamah Konstitusi gitu ya, yang kita akan coba lihat siapa aja sih lembaga negara yang dapat memiliki sengketa kewenangan lembaga negara. Pokok sengketanya kemarin kita sudah bisa lihat ya. Misalnya dari produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan gitu ya. Nah itu. Baik. Nah, menurut pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Kata kunci dari kalimat kunci dari pasal 61 ayat 1 ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ini, undang-undang ini rencananya akan diubah. Ini ada RUU Mahkamah Konstitusi. Saya sudah mendapatkan, waduh, email banyak sekali itu tentang pandangan-pandangan. Saya belum sempat memberikan masukan-masukan gitu. Saya rasa juga saya nggak perlu memberikan masukan lah, biarin aja itu urusannya orang pinter-pinter yang ada di tingkat nasional gitu ya. Saya cukup di tingkat lokalan dan cukup di tingkat Atma Jaya saja gitu ya. Yang penting saya dengan saudara-saudara semua selalu meningkatkan kemampuan gitu ya. Kalau dibutuhkan ya oke, kalau enggak kita tetap harus eksis di dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum tata negara. Kalimat kunci yang ada di dalam pasal tersebut adalah yang pertama, pemohon dan termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Duh, kurang 5. Nah ini saudara-saudara mohon maaf ini. Tut saya yang angka 5 dan 6 sama strip itu hilang. Nggak bisa dipakai. Untuk ini keliru ini ya. Tahun 1945. Jadi keyboard saya itu yang untuk 5 dan 6 itu sehabis saya bersihin laptop saya itu tidak bisa muncul kalau dipencet gitu ya. Akhirnya saya kadang mempergunakan ini keyboard yang lewat layar gitu ya, lewat layar. Yang kedua, saudara-saudara, ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan.
di mana kewenangan pemohon diambil atau dikurangi oleh tindakan termohon. Jadi, termohon itu tindakannya itu seenaknya sendiri, ya kan? Ada kewenangannya, kemudian merambah kewenangan lembaga yang lain, mengambil kewenangan lembaga yang lain. Ya, kemudian lembaga yang lain ini merasa, loh ini kok orang Jawa mengatakan ngeranyak. Akhirnya kemudian dimasukkanlah itu ke sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, saudara-saudara, pemohon itu memang harus memiliki kepentingan langsung dengan kewenangan yang dipersengketakan. Nah ini, kalau nggak ada kepentingan untuk apa mempersengketakan? Dan ini kepentingan ini kan berkaitan dengan konteks yang kemarin kita bicarakan. Di awal pertemuan dulu itu, SKLN itu, saya kan mengatakan, kok SKLN sekarang ini ada ya? Dulu di Undang-Undang Dasar 45 itu kok tidak ada yang sebelum amandemen. Ya karena pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya siapa yang melaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu? Jelas lembaga negara. Sehingga lembaga negara yang ada di Republik Indonesia ini, khususnya yang ada di dalam konstitusi, menganggap dirinya adalah pemegang kedaulatan rakyat. Kalau dulu kan kedaulatan rakyat, ya kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah sekarang nggak ada itu rumusan seperti itu. Kedaulatan rakyat itu kan segala sesuatu yang sifatnya abstrak. Maka harus bisa diimplementasikan. Kalau diimplementasikan, wujudnya kayak apa? Siapa yang melaksanakan? Nah, ya lembaga negara. Dan karena seperti itulah, maka sengketa kewenangan lembaga negara pasti akan terjadi. Dan oleh sebab itu, harus ada lembaga yang bertindak untuk melakukan check and balances. Itu saudara-saudara, kira-kira argumentasi rasio legis teoritis positivistiknya. Saudara-saudara. Nah, ketentuan pasal 61 inilah, ayat 1 inilah, kemudian dilaksanakan, dijabarkan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8, garis miring PMK tahun 2006. Selanjutnya, kita tunggu yang satu ini. Di antara lembaga-lembaga negara yang ada, khususnya adalah pemegang kekuasaan judikatif. Kalau kita lihat di dalam konteks Undang-Undang Dasar 45, bab kekuasaan kehakiman, tolong Anda buka Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan kehakiman. Itu kalau kita bisa membaca di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini, kekuasaan kehakiman itu, pasal 24 itu kan dikatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1. Pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian berikutnya, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kemudian pasal 24A itu mengatur Mahkamah Agung. Pasal 24B memunculkan komisi yudisial. Ini yang harus kita kaji secara bersama-sama. Jangan sekarang mengkajinya. Lewat skripsi Anda saja. Posisi komisi yudisial dalam konteks kewenangan kekuasaan kehakiman. Apa dia posisinya? Anda bisa dengan skripsi judulnya adalah tinjauan yuridis konstitusional. Ya kan? Komisi yudisial dalam
kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, cakep. Cakep, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mempergunakan skripsi ini. Dan ini skripsinya, jangan bilang siapa-siapa. Anda susun, kemudian Anda S2, susun lagi untuk tesis, kemudian susun lagi untuk S3. Yes, yeah. Cakep sekali, saudara-saudara. Betul. Ayo, siapa? Silakan. Mengkaji komisi yudisial sebagai salah satu bagian yang masuk kategori bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Karena di situ ada kekuasaan kehakiman yang terdiri dari pasal 24. Oke, itu ya. Saya punya topik ini. Silakan. Pembimbingnya bisa siapa aja, silakan. Gitu kan. Saya hanya menawarkan loh ya, belum berarti saya yang membimbing loh ya. Ya, saya hanya menawarkan aja. Perasaan kok belum ada yang meneliti soal ini? Komisi yudisial ini posisinya kayak apa? Jangan-jangan komisi yang selalu sial gitu ya. Karena apa? Yudisial. Kewenangannya apa sih? Komisi yudisial. Komisi yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Pertanyaannya, hakimnya itu hakim siapa? Hakim dalam tubuh Mahkamah Agung atau dalam tubuh Mahkamah Konstitusi? Konstitusi hanya mengatakan hakim. Gitu ya saudara-saudara. Tapi kalau kita lihat di dalam konteks Mahkamah Konstitusi wajib memberikan Mahkamah Konstitusi 9 anggota hakim konstitusi. Yang pasal ayat 3, pasal 24C, pasal 24C ayat 3, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi. Kalau itu kita tafsirkan secara semantik, lex scripta, apa yang tertulis? Skrip kan tertulis, scripta apa? Maka hakim yang di sini bukan hakim konstitusi, karena hakim konstitusi sudah disebut di dalam bab yang berkaitan dengan konstitusi. Sehingga hakimnya adalah hakim Mahkamah Agung. Yang ada di dalam tubuh Mahkamah Agung kan begitu. Baik. Kita lanjutkan di sini. Mahkamah Agung dalam sengketa kewenangan lembaga negara itu bagaimana? Oh, ternyata saudara-saudara, pasal 65 Undang-Undang MK saya lihat itu, MA tidak dapat menjadi pihak dalam SKLN. Makanya kemarin waktu ada sengketa tentang untuk memeriksa perilaku hakim seperti yang dilakukan oleh KY, ya kan? Ini HP saya ada yang bunyi tak tok, ada yang bunyi celing, biarkan aja ya, mudah-mudahan nggak mengganggu itu. Nah, bunyi lagi kan itu Facebook itu, Facebook ngasih komentar entah apa saya status saya itu, sudah biarin aja. Maka maksud ini komisi juga bisa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat ini kan berkaitan dengan etik, code of ethic. Sementara perilaku hakim itu code of conduct. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berwenang untuk memeriksa itu dan memberikan eksekusi ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku? KY ataukah Mahkamah Agung? Karena di Mahkamah Agung kan juga ada Majelis Kehormatan Hakim. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya ada win-win solution. MA memeriksa code of ethic, kode etik.
hakim. Karena kode etik berarti berkaitan dengan soal profesi. KY memeriksa perilaku code of conduct. Nah, saya berharap kedua lembaga ini bisa saling berkolaborasi. Jangan bertikai soal kewenangan. Karena ini berkaitan dengan soal penegakan hukum di Indonesia yang masih kacau balau amburadul. Itu saudara-saudara. Oke. Waktu itu kemudian MK memberikan keputusan bahwa martabat kehormatan hakim itu ada di MA. KY tetap perilaku. Nah, dan kemudian MA tidak bisa ditolak, tidak bisa untuk dijadikan objek sengketa kewenangan lembaga negara. Yang kedua, pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun 2006. MA tidak dapat menjadi pihak baik sebagai pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan. Nah, ini sengketa kewenangan teknis peradilan. Makanya kalau saudara-saudara lihat kemarin putusan MK soal undang-undang pemilu di mana diputuskan pengurus partai politik tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD, nggak diindahkan oleh MA. MA menguji peraturan KPU yang merefer putusan MK tersebut dan membatalkan peraturan KPU. Saya melihat ini kelucuan konstitusional yang ada di Indonesia. Mengapa bisa demikian? Ya karena ini tadi, kekuasaan kehakiman itu merdeka. Begitu saudara-saudara, merdeka. Tidak mau dipengaruhi oleh kekuasaan yang lain. MA nggak mau dipengaruhi oleh putusan MK. Nah ini yang terjadi di Indonesia itu. Akhirnya gimana? Ya sudahlah, lihat aja ini. Sistem ketatanegaraan kita ini kan masih dalam konteks konsolidasi, meraba-raba, mencari bentuk yang terbaik gitu, dan selalu akan mengalami perubahan. Apalagi MK ini kan punya kewenangan untuk menafsirkan undang-undang dasar. Ya kan? Dan dianggapnya Undang-Undang Dasar 45 itu kan living constitution. Konstitusi yang berjalan, konstitusi yang bergerak, konstitusi yang aktif. Ya kan? Sehingga tidak perlu diubah, cukup ditafsirkan oleh MK, itu bisa saja mengalami perubahan-perubahan. Berikutnya, pendirian dua hal ini lahir dari permohonan uji materi yang diajukan 31 hakim agung yang substansinya sesungguhnya dianggap sengketa kewenangan lembaga negara. Ya soal itu tadi. Soal majelis kehormatan hakim dan KY itu tadi. Rame itu. Kalau nggak salah ini KY-nya waktu itu, Komisi Yudisial waktu itu ketuanya adalah Bapak teman saya. Wah, teman saya. Ya sebelum jadi KY, sebelum jadi KPK memang teman saya. Tapi setelah jadi kan ya cuman bisa membanggakan kalau saya punya teman gitu loh. Ya, teman yang pernah jadi orang hebat di tingkat nasional. Bapak Dr. HM Haji Muhammad Busro Mukodas, SHMH. Beliau masih baik dengan saya, sering dialog di WA, dan sahabat juga dengan Pak Ohim Sindu di Sastra dan Pak Krismantoro. Mereka orang baik. Baik. Selanjutnya, kita tunggu yang satu ini. Kayak iklan pokoknya. Nah, ini ada jurisprudensi yang juga lucu. Tapi rasional gitu ya. Ada rasio legisnya. Legal standing, SKLN, jurisprudensi Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan KPUD.
Ini ada putusan MK nomor 001 SKLN strip 2 Romawi 2004 dan putusan MK nomor 02 SKLN 4 Romawi 2006. Di situ ada amar putusan yang mengatakan begini, bahwa KPU Kota Depok merupakan KPUD yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemda. Dan dalam pemilihan kepala daerah pilkada, menurut Undang-Undang Pemda dan sebagaimana juga diakui oleh pemohon, KPUD bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan. Ya kan? Ini kalau pemilu kada loh, saudara-saudara, ya kan? Pemilu kada yang serentak itu, penyelenggaranya kan masing-masing KPUD. Tidak ada hubungannya kemudian suara pemilu kada itu di masing-masing daerah itu digabungkan menjadi satu, kan nggak bisa. Suaranya ya sudah dihitung di KPUD Depok itu. Artinya ini mandiri. Kan begitu ya saudara-saudara. Beda kalau KPUD untuk menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Itu bagian dari KPU kan. Tapi kalau KPUD berdasarkan pada pilkada, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan dikatakan kepala daerah, pasal 18 itu ya, kepala daerah dipilih secara demokratis. Demokratis itu ada dua cara, melalui lembaga perwakilan atau langsung. Nah, terus kemudian dipilih melalui lembaga perwakilan. Pertanyaannya siapa penyelenggaraannya? Ya yang menyelenggarakan daerah sendiri. Sehingga KPU dalam konteks pemilihan kepala daerah itu lembaga yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang MK. Nah, ini jurisprudensinya seperti itu. Tapi pertanyaannya kan menjadi lucu ketika kalau itu berkaitan dengan pemilu DPR. DPR lo ya, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemilu presiden wakil presiden. Karena apa? Karena posisinya adalah sistem pemilunya adalah proporsional, bukan distrik. Kenapa saya menyebut pemilu DPR dan presiden? Karena beda lagi dengan pemilu untuk anggota DPD. Yang melaksanakan siapa? Penghitungan suaranya, pemilu untuk anggota DPD itu ya di tingkat provinsi. Stop, selesai. Dengan mempergunakan sistem distrik suara terbanyak. Kan begitu, 4 orang yang memiliki suara terbanyak di masing-masing provinsi diangkat menjadi anggota DPD yang memperoleh suara itu. Selesai sudah di provinsi. Tapi kalau pemilu di tingkat DPR, kemudian presiden, nah ini berjenjang penghitungannya. KPUD, kabupaten, kota, dan provinsi itu menjadi bagian struktural, bagian apa ya? Bagian proses penghitungan suara menjadi satu. Nggak bisa kemudian pertel-pertel satu-satu. Nah inilah saudara-saudara. Maka ada yang khusus untuk KPU ini, ada yang dia mandiri, bentuk oleh Undang-Undang Pemda, tapi juga ada yang dia under apa ya tersubordinat dengan KPU pusat yang bertingkat-tingkat itu. Untuk memilih anggota DPR itu kan hitungan suaranya kan dari tingkat dari KPPS, kemudian kelurahan sampai karena apa? Karena yang dipergunakan adalah bilangan pembagi pemilih. Bilangan pembagi pemilih itu sederhananya adalah jumlah suara yang masuk sah di dalam pemilu dibagi kursi yang ada di parlemen, jumlahnya ada berapa, nah itulah bilangan pembagi pemilih. Artinya apa? Artinya seluruh suara yang ada yang dikumpulkan oleh dalam tanda kutip KPUD
kabupaten, kota, dan provinsi, itu menjadi referensi untuk penghitungan suara, penentuan kursi, perolehan kursi, partai politik yang mengikuti pemilu untuk DPR. Kalau DPRD bagaimana? DPRD kan nanti dihitung di KPUD-nya masing-masing, kabupaten kota ya dihitung di kabupaten kota gitu ya. Untuk pemilu provinsi, pemilu DPR, termasuk pemilu presiden, karena pemilu presiden itu kan seluruh suaranya itu harus masuk semua seluruh Indonesia. Begitu saudara-saudara. Jadi KPU ya kan di sini dengan demikian meskipun KPUD adalah lembaga negara, dia lembaga negara. Namun dalam penyelenggaraan pilkada bisa jadi dalam penyelenggaraan DPD, pemilu DPD, ya kan? Karena dihitungnya itu di masing-masing provinsi, bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang MK. Nanti kalau ada pertanyaan, jelaskan bagaimana posisi KPUD dalam konteks sengketa kewenangan lembaga negara. Nah itu ya saudara-saudara. Ini dicatat loh saudara-saudara. Nanti tahu-tahu Anda mau ujian atau pas ujian pengen lihat YouTube saya, kok nggak ada YouTube-nya. Makanya dicatat gitu ya. Saya itu terus terang melakukan tindakan semacam, maaf ya kok tindakan, melakukan cara semacam ini, tidak memberikan tugas tapi minta saudara mencatat dan nanti keluar dalam ujian supaya apa? Supaya kuliah daringnya itu tenanan gitu loh. Maksud saya, jadi tidak hanya sekedar mahasiswa nyalakan situs kuliah, setelah itu ditinggal tidur lagi, dosennya ngoceh apa-apa gitu. Saya enggak, harus dicatat. Kalau enggak dicatat, ya kan, habis kuliah ini, hilang ini nanti. Ya kan, hilang. Nah, itu saudara-saudara, makanya harus dicatat. Supaya apa? Supaya saudara-saudara punya bahan ujian. Walaupun nanti bahan-bahan ujian itu Anda bisa browsing, Anda bisa googling. Saya kadang-kadang bingung loh saudara-saudara. Mumpung Anda sudah mengambil PK ya. Mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam ujian daring, ujian online. Itu gimana sih? Dikasih pertanyaan kasus ini, buka aja di Google, blek. Muncul itu semua. Hai, ya kan? Betul kan? Pertanyaan saya itu bingung gitu. Gimana caranya sampai saya ini? Apakah saya melarang mahasiswa tidak boleh googling maupun browsing? Nah, gimana caranya saya tahu? Nah itu, tapi nggak apa-apa, biar ini masa sangat abnormal kok, ya dibuat abnormal aja deh cara penilaiannya gitu ya. Tenang aja saudara-saudara ya. Yang penting Anda belajar terus gitu ya, karena lulus sarjana hukum itu kan bukan langsung bisa kerja, tetapi siap latih gitu ya. Nanti saudara-saudara berlatih lagi. Itu aja ya. Saya pernah ditanya saudara-saudara, Pak, berarti nanti ujiannya itu lulus semua dong Pak? Saya langsung mengatakan, iya, bisa jadi. Bahkan mahasiswa yang tidak masuk kuliah pun ikut ujian bisa lulus. Ya karena apa? Ya karena seperti ini. Beda dengan kalau kita ujian. Gitu ya. Nah itu saudara. Artinya apa? Kuliah daring, kuliah online. Jujur, ini adalah kuliah dengan nilai-nilai pragmatisme. Lanjut saja. Nah, saudara-saudara ngira nggak? Punya gambaran nggak? Corona ini nanti habis. Habis itu kita kembali normal seperti dulu. Kalau saya kok enggak.
Corona itu namanya virus, tetap hidup walaupun mungkin lemah, tetap hidup. Kayak influenza itu loh, kayak flu gitu ya, demam berdarah, virus hidup dia tapi lemah, sehingga dalam dalam konteks musim tertentu itu dia menguat. Jadi saudara-saudara, corona itu ya kita harus berdamai, hidup berdampingan secara damai dengan corona. Akibatnya pola hidup kita ke depan itu akan berbeda loh saudara-saudara. Kuliah pun juga akan mengalami perbedaan. Kalau kuliah kemudian dianggap ini oke, corona sudah mulai melemah dan kita bisa kembali seperti normal seperti saya, tapi tetap pasti ada pembatasan juga. Nggak bisa kuliah umpel-umpelan duduk seperti ini. Masih kuliah itu nanti ada jarak, tetap ada social distancing, pasti. Saya ngasih kuliah tetap harus pakai masker, tidak perlu salaman, cipika-cipiki. Intinya saudara-saudara, kelak setelah corona ini, tetap corona itu masih ada dan hidup dalam keseharian kita seperti, maaf lo ya, cacingan. Kita itu kan cacingan pernah. Kita itu kan pernah, paling tidak kita itu pernah cacingan dan pasti ada cacing dalam perut kita ini. Diakui atau tidak. Makanya setiap bulan, setiap 3 bulan sekali harusnya minum obat cacing kan begitu. Baik, saudara-saudara, saya jadi ngelantur seperti ini. Karena apa? Ya karena kuliah daring ini. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi sebagai basic tadi, putusan yang jurisprudensi itu adalah putusan nomor 04 SKLN Romawi 4 2006 yang menyatakan begini. Jadi putusan yang tadi untuk KPU Depok itu sebagai jurisprudensi itu basicnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 04 ini. Bunyinya begini saudara-saudara. Keseluruhan kewenangan tersebut diatur dalam undang-undang yang melaksanakan pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat 6 adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada daerah, pemerintah daerah, dan sekaligus juga perintah kepada pembuat undang-undang agar kewenangan tersebut tidak diabaikan dalam melaksanakan ketentuan pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B. Itu saudara-saudara. Pasal 6 itu kan bunyinya pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah itu saudara-saudara. Nah oleh sebab itulah maka KPUD kemarin tadi itu tidak masuk menjadi ranah SKLN. Selanjutnya, pasal 2 PMK nomor 8 tahun 2006 itu menentukan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara itu adalah, nah ini legal standingnya ini, kecuali MA tadi ya saudara-saudara, kecuali MA tadi, yang yaitu satu, DPR, ya kan, DPR, kemudian DPD. DPR itu banyak itu yang kadang-kadang melampaui kewenangan gitu ya, karena pertimbangan politis gitu ya, khususnya berkaitan dengan kewenangan pengawasan gitu ya. Kadang-kadang pengawasan itu kan memunculkan semacam kayak penyidikan gitu ya, ya kan. Pengawasan itu kadang-kadang dilakukan seperti itu, ya, kadang-kadang.
Nah, DPD, kemudian MPR, kemudian Presiden, tapi jarang sekali ini Presiden yang kemudian disengketakan gitu ya. Ya kalau mungkin ada yang berani menyengketakan ya silakan aja Presiden, kewenangannya apa aja. Presiden itu soalnya kewenangannya itu terus terang aja dalam posisi sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan kan begitu. Kalau di dalam sistem presidensial kan begitu. Sebagai presiden, kepala negara, dia adalah simbol negara, personifikasi negara. Maka kadangkala kewenangan-kewenangan sebagai kepala negara itu ya tidak ada pertanggungjawaban konstitusional apapun gitu ya. Tapi kalau ketika sebagai kepala pemerintahan ya dia harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Tapi tidak dalam konteks hubungan antara presiden dan parlemen. Ya kan? Melainkan kalau kewenangan itu dilakukan dengan salah, melanggar hukum, maka ada proses impeachment, pemaksulan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Kemudian pemerintahan daerah, Pemda. Saya itu berharap ada loh Pemda yang melakukan SKLN gitu ya, sengketa kewenangan lembaga negara gitu ya. Misalnya perdanya dihapus gitu ya, atau perdanya dinyatakan tidak berlaku oleh kementerian. Tapi kan sekarang nggak bisa ini. Perda kan dibatalkannya kan lewat Mahkamah Agung gitu ya. Jadi kalau perda dibatalkan lewat Menteri Dalam Negeri misalnya gitu ya, itu bisa saja itu pemerintah daerah. Karena menteri juga dianggap sebagai lembaga negara karena menteri-menteri itu adalah pembantu presiden kan. Nah, itu ada di dalam konstitusi. Kemudian lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, termasuk menteri, saudara-saudara. Nah, itulah saudara-saudara legal standing dari sengketa kewenangan lembaga negara. Selanjutnya cepat ya. Enggak apa-apa kuliahnya cepat. Nanti ujiannya yang lama. Demikian saudara-saudara, saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Berkah dalam. Ingat, pergunakanlah ilmumu itu kelak untuk menuntun bangsamu keluar dari kegelapan yang tiada habis-habisnya. Kata-kata indah ini saya ambil dari Pramudia Anantatur dalam novel tetraloginya yang pertama bernama Tommy Manusia. Sekian dan terima kasih.